Pernahkah kamu merasa sedang diawasi saat sedang sholat sendirian di musola? Bayangkan, kamu berdiri sendiri, sujud dalam gelap, dan tiba-tiba kamu mencium bau wangi yang asing. Saat kamu bangun dari sujud, sosok hitam berjubah sudah berdiri di belakangmu, hanya diam, mematung, dan menatap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Termasuk kejadian-kejadian yang dialami sebagian orang saat berada di tempat ibadah, terutama ketika mereka sedang sendiri di malam hari. Musola, masjid, surau, semua tempat suci itu punya kisahnya masing-masing. Kisah kali ini adalah kisah nyata, dialami oleh seorang santri bernama Raffi, yang sedang melakukan itikaf di sebuah musola kecil di belakang pesantrennya. Yang ia alami malam itu, bukan hanya mengguncang keimanannya, tapi juga mengubah cara pandangnya terhadap dunia gaib dan kekuatan doa. Mari kita mulai. Musola tua di belakang pesantren. Pesantren tempat Raffi belajar berada di pinggiran kota. Di bagian belakang pesantren, tersembunyi sebuah musola tua. Bangunannya sederhana, seluruhnya terbuat dari kayu jati yang mulai usang, dan atapnya sudah ditumbuhi lumut tebal. Kebanyakan santri jarang menginjakkan kaki ke sana, kecuali mereka yang memang berniat khusus untuk sholat tahajud atau beritikaf di keheningan malam. Suatu malam Jumat yang sepi, Raffi merasakan panggilan hati yang kuat untuk menghabiskan malam di musola itu. Ia rindu untuk mendekatkan diri pada Allah, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang semakin riuh. Dengan bekal Al-Quran di genggaman, sajadah yang terlipat rapi, dan sebotol air untuk berwudu, ia melangkah menuju musola sekitar pukul 11 malam. Saat kakinya menginjak pelataran musola, suasana hening luar biasa menyergapnya. Angin malam seolah tak berani menyentuh dedaunan, menciptakan kebisuan yang mendalam. Namun, hati Raffi tetap teguh. Ia tahu, niatnya baik, dan ia percaya penuh bahwa Allah akan senantiasa menjaganya. Waktu terus merambat. Sekitar pukul 2 dini hari, setelah tenggelam dalam lautan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca, Raffi berdiri untuk menunaikan sholat tahajud. Di rakaat kedua, di tengah kekhusyukannya, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara lirih, terdengar seperti isak tangis yang samar. Awalnya, ia mengira itu adalah suara temannya yang mungkin datang menyusul untuk beribadah. Namun, saat ia menoleh ke belakang setelah salam, musola itu benar-benar kosong. Tak ada seorang pun selain dirinya. Ia mengucap istighfar, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, dan melanjutkan zikirnya. Namun, suara lirih itu kembali muncul, kali ini terdengar lebih jelas, berasal dari arah mihrab. Subhanallah, gumam Raffi dalam hati, bulu kuduknya meremang. Tapi ia tetap duduk diam, memusatkan perhatian pada zikir, berusaha menenangkan hatinya yang mulai bergejolak. Ia tahu, dalam suasana seperti ini, hanya zikir yang bisa menjadi benteng dan pelindung terkuatnya. Sosok berjubah hitam muncul, tepat pukul 3:15 pagi. Raffi berdiri lagi, berniat untuk melaksanakan sholat witir. Namun, begitu ia bangkit berdiri, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Bukan sekadar perasaan, kali ini, sensasinya jauh lebih nyata, seolah-olah ada sosok tak bergerak yang berdiri mematung di belakangnya. Dalam posisi berdiri itu, hidungnya menangkap bau wangi semerbak, seperti aroma bunga melati yang sangat kuat dan menusuk indera penciuman. Suasana di dalam musola menjadi terasa berat, seolah udara di sekitarnya menipis. Napasnya mulai sesak, namun, dengan segenap keberanian yang tersisa, ia tetap melanjutkan sholatnya. Saat ia sujud di rakaat terakhir, suasana berubah drastis. Angin berdesir kencang entah dari mana, sajadahnya terasa bergetar hebat di bawah tubuhnya, dan ketika ia bangun dari sujud, di sana, berdiri tegak sebuah sosok berjubah hitam. Tinggi besar, wajahnya tertutup kain, tak terlihat rupa. Sosok itu hanya berdiri, tidak berkata, tidak bergerak, hanya diam mematung, seolah menatapnya. Raffi membaca ayat kursi dalam hati berulang kali, tubuhnya gemetar hebat. Namun, ia berhasil menguasai dirinya, menyelesaikan salam, dan langsung membaca zikir dengan suara lirih yang bercampur tangisan ketakutan dan syukur. Hilang tanpa jejak, sosok itu berdiri di tempatnya selama sekitar 1 menit. Tidak mendekat, tidak menjauh. Seolah kehadirannya hanya untuk menunjukkan bahwa ia ada, bahwa ia nyata.
Lalu, perlahan, sosok itu berbalik, berjalan ke arah tembok, dan menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Tidak ada pintu di sana. Tidak ada celah sedikit pun. Tapi sosok itu lenyap, seakan masuk ke dunia lain yang tak terjangkau mata manusia. Raffi terduduk lemas di sajadahnya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia menunduk, bersyukur tak terhingga karena masih diberi perlindungan olehnya. Ia terus membaca doa-doa perlindungan, tak berhenti, hingga azan subuh berkumandang, menandakan fajar telah menyingsing dan kegelapan akan segera berganti. Keesokan harinya, dengan hati yang masih bergetar, Raffi menceritakan semua yang ia alami kepada ustadznya. Sang ustadz mendengarkan dengan seksama, dan setelah Raffi selesai bercerita, beliau hanya tersenyum bijak dan berkata, "Nak, tempat yang suci, seperti musola ini, akan selalu menjadi titik pertemuan dua dunia. Dunia gaib dan dunia nyata. Tapi tidak semua yang datang itu jahat. Bisa jadi, ia hanya ingin ikut beribadah, atau bahkan menegur kita agar lebih khusyuk dalam bermunajat kepada Allah." Raffi pun menyadari bahwa apa yang ia alami adalah bentuk nyata dari kehadiran alam gaib yang diakui dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum itu dari api yang sangat panas." Qs. Al-Hijr 26-27. Kisah ini disampaikan bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Maka setiap langkah kita, apalagi dalam melakukan ibadah, harus selalu dilandasi keikhlasan dan disertai dengan memohon perlindungan dari Allah. Jika kisah ini menyentuh hati dan membuatmu lebih sadar akan pentingnya doa perlindungan, silakan tekan suka dan bagikan kisah ini ke teman-temanmu. Tulis di komentar jika kamu juga pernah mengalami kejadian serupa. Insya Allah kita bisa saling menguatkan dalam iman dan keberanian menghadapi dunia yang tak terlihat. Kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Tapi ingatlah, selama kita selalu dekat dengan Allah, mereka tidak akan bisa menyentuh dan mengganggu kita. Jangan pernah tinggalkan zikir, terutama sebelum tidur dan saat masuk ke tempat-tempat yang sepi. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.